Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Indah. Kali ini Kak Indah membuat video terkait dengan kumpulan contoh soal PTS kuantitatif tipe pola gambar UTBK 2020. Jadi di video sebelumnya Kak Indah sempat posting kalau 5 tahun terakhir UTBK tipe soal pola gambar itu selalu keluar di SBMPTN atau UTBK. Nah, maka dari itu Kak Indah memprediksikan bahwa tahun ini yang akan diadakan di bulan Juli ini akan ada pola gambar. Maka kali ini ayo kita belajar tentang soal PTS kuantitatif tipe pola gambar. Oke. Lanjut. Yang pertama, di soal pola gambar ini ada yang namanya pola kelanjutan. Pola kelanjutan ini gimana sih? Contoh soalnya kayak gini nih. Misalkan yang pertama ada kotak, ada titik hitam di tengahnya, yang kemudian gambar selanjutnya kotak tapi titiknya berwarna putih. Yang berikutnya, jadi ini ada kotak tambah 2 garisnya kan. Nah, maka pola kelanjutannya kira-kira yang mana nih? Berarti kan hitam putih. Berarti antara B dan D ya, putih. Terus yang garisnya nambah 2 mana dari yang gambar putih? Yang D ya. Oke. Berarti nomor 1 jawabannya adalah D. Soal selanjutnya adalah masih pola kelanjutan. Ini jenis yang lain nih guys. Nah, jenisnya kayak gini nih. Jadi ada gambar segitiga, kotak, terus ada segi 5. Ini gambarnya ada 2 ya. Nih kayak bentar kayak Indah mau. Jadi kan ini ada 2 segitiga, ini 2 kotak. Ini segi 5-nya juga ada 2. Nah, ini garisnya 1, 2, 1. Berarti berikutnya kira-kira garisnya 2. Oke, yang garisnya 2. Kok 2? Garisnya hitam. Ini ya, ini garisnya hitam. Tapi kita perhatikan garis hitamnya itu cuman sampai di gambar yang dalam doang. Yang sampai di gambar dalam ini ya. Nah, oke. Berarti kita coret. Ini bukan jawabannya. Nah, terus apalagi yang bisa kita perhatikan bahwa kedua gambar yang luar dan dalam ini adalah bangun yang sama. Berarti manakah yang bangun yang sama? Yang ini ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, tipe soal pola gambar selanjutnya adalah pola beda sendiri. Pola beda sendiri. Nah, kalau di soal PTS, SBMPTN atau UTBK tuh nggak akan ada pertanyaan secara tertulisnya guys. Jadi kira-kira soalnya seperti ini. Nah, kita perhatikan nih kalau A bentuknya seperti ini. Ini kira-kira ada segi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang B segi 4, yang C 5, D 5, E 5. Berarti yang paling beda tuh yang mana? Yang B. Oke, paham ya? Terus yang ketiga, kotak 9 gambar. Ini ada Tinda ngasih 2 jenis soal. Yang pertama seperti ini nih. Ada 9 gambar yang terdiri dari beberapa bangun datar. Nah, untuk menyelesaikan soal pola gambar yang kotak 9 gambar ini, adik-adik ngelihatnya tuh harus konsisten. Kalau misalkan ngelihatnya vertikal, gimana nih? Kalau vertikal ya vertikal, horizontal ya horizontal. Kita lihat kalau yang vertikal seperti ini ya. Kok vertikal seperti itu sih? Coba dihapus dulu. Oke, coba kita lihat yang vertikal. Nah, kalau yang vertikal bentuknya seperti ini. Kak Indah akan lihat secara vertikal sih, kayaknya lebih gampang. Nah, kalau yang vertikal gambar pertama itu ada segi 5, kemudian ada
tanda lebih kecil sama huruf V gitu ya. Terus yang gambar kedua seperti ini. Nah, kita perhatikan nih yang gambar nah ini. Jadi ada gini terus gini. Nah, kira-kira yang gambar berikutnya ada gini nih. Berarti pasangannya adalah paling enggak ini ya. Seret gitu ya. Berarti mana yang kayak gambarnya kayak gini nih? Yang B ya. Coba B bukan jawabannya. Jawabannya adalah B. Oke. Kemudian tipe soal berikutnya masih kotak 9 gambar. Ingat kuncinya adalah kalian harus secara konsisten melihat soalnya. Kalau vertikal, horizontal, horizontal. Oke, di sini Kak Indah akan coba horizontal ya. Tadi kan udah vertikal. Horizontal. Horizontal kayak gini. Oke. Nah, kalau horizontal pertama ada belah ketupat. Terus segitiganya ngadep ke atas terus ke bawah. Terus yang tengah nih, dia ngadep kiri. Terus masih di sisi kiri ada segitiga di atas, segitiga di bawah. Nah, berarti kalau ini kira-kira gimana? Oke. Ini ngadep ke kanan, segitiga di atas, berarti segitiga di bawah di sebelah kanan. Coba yang kayak gitu yang mana? Yang E ya. Coba yang E ini. Bukan jawabannya. Jawabannya adalah E. Oke, paham ya adik-adik ya? Oke, tipe soal keempat ada analogi gambar. Kayak gini nih contohnya soalnya. Analogi gambar segi 5 terhadap, nah bentuknya seperti ini. Bentuknya oke. Jadi adik-adik ngebayangin nih kalau misalkan titik ini ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah nanti bentuknya tuh kayak gimana? Oke. Sekarang yang segi 6 kalau ditarik ke bawah berarti kira-kira bentukan gambarnya akan seperti ini. Oke, paham ya? C. Nah, soal berikutnya analogi gambar, masih analogi gambar ya. Nah, contohnya seperti ini nih guys. Ada gambar tanpa titik, kalau yang ini dengan titik. Ngadep ke atas, ini ngadep ke samping, ngadep ke atas, ngadep ke samping dengan titik. Yang gambarnya mirip, harus mirip ya berarti yang ini. Coba. Jawabannya adalah B. Oke. Mudah kan ya? Jadi kalau misalkan soal-soal pola gambar gini kalian harus betul, jangan sampai salah. Nah, kemudian jaring-jaring gambar ini kalau soal-soal pola gambar emang harus mengandalkan imajinasi kalian sih guys, apalagi kalau terkait dengan jaring-jaring. Nah, contohnya kayak gini nih. Ada bangun. Nah, kalian bayangin kalau gambar yang utuh ini yang itu akan jadi alas, Nah, kemudian kita tarik ke atas. Kira-kira yang alasnya itu yang mana ya? Yang A ya. Yang A. Kenapa yang A? Ini kan alasnya lingkarannya satu ya. Kalau yang C ini ada dua nih guys. Itu salah. Jadi yang betul yang A. Coba. Manakah yang merupakan hasil akhir dari gambar jaring-jaring di samping? Jawabannya adalah A. Oke. Tipe soal berikutnya cerminal. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini kalian jangan bingung. Itu berarti kita diminta untuk mencari cerminannya. Contohnya kayak gini nih. Nah, terus guys, kalau misalkan nggak ada keterangan cerminnya itu adalah cermin yang datar atau apa, ini anggap aja cermin datar yang ada di sampingnya. Jadi kayak gini nih. Mana ya? Ini misalkan ini cermin nih. Oke. Kecuali mungkin kalau misalkan opsinya 1 2 3 4-nya di bawah, itu cermin datarnya di bawah. Jadi kalau misalkan kalau ini berarti cerminnya tuh ada di samping ya. Kok ini iris. Oke. Kak Indah gambar lagi. Ini cerminnya di sini. Kira-kira yang cerminan yang mana? Kalau ngaca ini ya. Gitu ya. Oke, paham? Paham dong. Nah, kira-kira seperti ini nih, kayaknya udah selesai. Seperti ini soal-soal pola gambar PTS, SBMPTN atau UTBK. Jadi, kalau misalkan di
UTBK tahun ini keluar, alhamdulillah. Karena ini cukup mudah, kalian harus betul. Oke. Untuk video selanjutnya nanti insya Allah Kak Indah akan research, akan melakukan penelitian soal-soal pola gambar di tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan coba kita selesaikan bareng-bareng ya guys. Oke. Sepertinya seperti itu dulu video dari Kak Indah. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.